Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal Allah belum mengetahui siapa di antara kamu? Yang belum nyata di antara kamu orang-orang yang berjihad, dan di antara kamu orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu, syaratnya dua, jihad dan sabar. Ibarat kendaraan, jihad itu motornya, powernya, simbol alatnya gasnya. Sabar itu pengendalinya, minimal remnya dan koplingnya. Kalau panjenengan ditawari untuk rekreasi ke Merapi, gitu, kemudian dengan pirsa kok ketake mesine ora beres, rime blong, jenengan berani mboten naik kendaraan itu? Kenapa kok nggak naik? Tidak mungkin sampai atas, wong powernya lemah kok, gitu. Apalagi remnya blong, ndak mlebu jurang piye? Jadi kalau kita tidak punya power, tidak punya pengendali, naik ke tempat yang tinggi, falak tahamal akobah, surga, pasti kita nggak akan sampai. Kita akan malah justru masuk jurang. Karepe mlebu surga ning malah sampai ke neraka. Maka dua ini harus dimiliki, jihad dan sabar. Nah sekarang umat Islam itu ditakut-takuti masuk surga. Sehingga kalau melihat istilah jihad ki wis kaya krungu momok. Padahal yang takut kepada jihad ki orang kafir dan setan. Nah kalau kita ikut-ikutan takut dengan istilah jihad, berarti kita sudah punya logika. Logikanya orang kafir dan logikanya setan kita pakai. Tapi memang jihad itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama jihad yang sifatnya fardu ain. Yang kedua ada jihad yang sifatnya fardu kifayah. Kalau fardu ain kifayah itu kewajiban bareng-bareng, cukup diwakilkan kalau sederhana, dibagi tugaskan kalau kompleks. Perang itu hanya salah satu dalam bentuk jihad. Dalam Quran lebih dikhusus namanya qital. Perang itu qital. Itu pun dengan syarat kalau kita diperangi dan memang musim perang. Nah kalau di Indonesia itu kok kita jihad diartikan perang, kita itu belum ada yang memerangi secara fisik. Kecuali fluktuatif, di Poso kemarin ada, di Rian kemarin ada, kan gitu. Di tempat-tempat Islam minoritas itu biasanya itu jihad fisik, qital. Makanya itu sifatnya fardu kifayah. Musim perang pun tidak semua orang maju. Surat At-Taubah ayat 122. Di saat musim perang pun tidak boleh semua maju. Tidak sepantasnya semua orang mukmin pergi ke medan perang. Maka hendaknya ada sebagian mereka, sekelompok orang yang mendalami agama, tafakuh fiddin, kembali ke kaumnya untuk menjadi juru ingat. Maka kalau di masjid panjenengan, masjid apik, kok tidak ada imam yang fasih, minimal hafal 3 juz Quran zaman sekarang, sehingga lek imame ora mung kulhu karo ina atoina. Padahal sudah zaman sekarang sak jamaah itu dosa kabeh. Kok duwe masjid apik kok bingung golek khotib mergo ora duwe cadangan khotib utama, dosa kabeh. Karena itu fardu kifayah. Maka di musim perang pun tidak semua boleh perang, tapi harus ada yang belajar agama kembali. Nah, sapa sing ngopeni ekonominya? Surat Al-Baqarah 273. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad sehingga tidak bisa berusaha di bumi. Orang-orang jahil menganggap kaya tapi sebetulnya miskin, namun tidak berani minta-minta dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Kenapa sekarang orang anak mau sing dadi ustad? Meskipun anak ustad jarang sing gelem dadi ustad. Karena ustad ki dianggap sugih, ning ngarepe anak karo bojone dianggap melarat.
Bu, wis bapakmu sing nglakoni kowe rasa melu-melu dadi dokter enak. Nah, makanya dokter putrane umumnya pengen dadi dokter, golek mantu dokter, notaris ya ngono. Lah nek ustad jarang anak ustad dadi ustad. Kenapa? Tadi umat tidak bertanggung jawab terhadap nasib dunianya ustad. Ustad kon jihad tapi kon melarat, sing penting ikhlas. Nah, coba kalau bapak ibu punya lulusan, putranya lulusan UIN, belajar agama, mondok neng UIN, lulus, kira-kira kon dadi ustadz guru ngaji, kalau kon dadi pegawai Kemenak, jenengan ngizinkan yang mana? Problem saya ngopeni pondok pesantren, begitu sudah ditawari ada peluang dadi pegawai negeri, ditinggal pondok, Pak. Kenapa tidak adil profesi? Nah, pada tadi surat Al-Baqarah 203, orang-orang itu harus ada. Kalau di timur, di negara-negara yang Islami, yang jamin negara. Itu jihad itu fardu kifayah. Tapi saya ingin mengatakan jihad fardu ain, kewajiban pribadi. Surat Al-Ankabut ayat 6. Itu surat 29 ayat 6. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsih innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa yang berjihad, sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Allah itu maha kaya, tidak butuh bantuan dari semesta alam. Simbol jihad itu kan haji, paling tinggi itu. Haji itu simbol jihad. Kenapa? Jihadnya lengkap, bi amwalihim wa anfusihim, ya dengan harta, ya dengan jiwa. Tapi sifatnya pribadi, untuk individu. Maka haji yang mabrur itu balasannya tidak lain kecuali surga. Jadi Bapak-Bapak, ada jihad individual, sabar tadi. Nah, apa yang harus kita perjuangkan sebelum masuk surga, Bapak Ibu, supaya apa? Paling tidak kita berjuang naik anak tangga. Karena surga yang terendah itu tempatnya paling rendah di lantai ketiga, ibaratnya gedung bertingkat. Bukan di lantai dasar. Harus naik lewat 3 akobah. Falak tahamal akobah. Jadi lewat tahap-tahapan. Itu di Beningan kemarin saya sampaikan. Kemudian di Masjid Jaten juga saya sampaikan, mungkin di tempat-tempat karena saya sedang ini semangatnya ini, karena wis 60 tadi. Lah nek sing ngelingke soalnya dilingke bojone ya sok nesu gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, 3 tahapan anak tangga menuju surga, baru kita dipersilahkan. Surat Al-Fajr. Coba Mas Yudi kalau ini diperhatikan. Saya ingin Bapak Ibu agak fokus ke sini. Surat Al-Fajr, surat 89, ayatnya ayat 27 sampai ayat 30. Insya Allah kita semua sudah hafal sebetulnya. Tapi kan hanya hafalan saja. Hanya mireng saja. Tapi belum sempat kita tadi memikirkan lebih dalam. Belum sempat untuk istilahnya tadabbur. Dikaitkan dengan jatah kita, usia kita. Surat Al-Fajr ayat 27. Itu tafsirnya. Kok itu tafsir? Si kandungan terjemahannya, Pak. Terjemahannya ini kan ini tafsir. Terjemahannya. Nah, ini. Jadi surat ayat 27 sampai ayat 30. Ayatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayuhan nafs. Itu kok salah tulisannya. Ya ayatuhan ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Terus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi.
Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam jamaah hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi ayat 27 sampai 29 itu bicara syarat. Sebelum dipersilahkan ayat 30, wadkhuli jannati. Jadi masuk surga itu harus lewat 3 anak tangga. Pertama, kita sudah sampai tingkat nafsul mutmainnah. Yang kedua, kita sudah punya syarat untuk husnul khotimah. Yang ketiga, kita sudah mulai punya bukti sebagai anggota jamaah ahli surga, jamaah hamba Allah. Kira-kira sudah dipenuhi dereng, Pak? Bu, 3 ini sudah dipenuhi apa dereng? Allah kasih batas 60 tahun tadi. Karena nafsul mutmainnah itu puncak dari 3. Nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Nafsul lawamah ketika kita masih muda, nafsul amarah. Nah, kemudian di puncak itu nafsul lawamah, surat Al-Qiyamah ayat 2. Nah, baru nafsul mutmainnah ketika sudah 60 tahun kita harus sampai tingkat nafsul mutmainnah, jiwa yang stabil. Posisi kita sudah mulai ibaratnya matematika apa Mas? 1 garis 0, 1/0. Allah itu 1, kita itu 0. Ketika kita sudah menolkan kopling kita, persneleng kita 60 tahun. Assalamualaikum buat teman-teman di Jogja. Kalau mau ngaji, yuk Sabtu sore di Sendang Ngaji yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua di Jogja dan sekitarnya, ayo ikut ngaji di Sendang Ngaji di Jogja setiap hari Sabtu sore ya. Insyaallah ditunggu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga Bapak mengajak kepada para Bapak Ibu, ya ayo mari kita sama-sama Sendang Ngaji setiap Sabtu sore bersama Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kawan-kawan ini bergabung di Sendang Ngaji Sabtu sore, dan gabung di sana insyaallah akan banyak manfaat. Juga sambung silaturahim. Yang paling penting adalah kita thalabul ilmi, makin berkah hidup, makin dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat serta sakinah Allah bercurah buat kalian semua. Jangan lupa ikut ya aktif di Sendang Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Amir dari Hafiz Indonesia. Brothers and sisters, orang ngaji itu berkah, orang ngaji itu bertambah ilmunya. Bagi Anda yang dekat-dekat di wilayah Jogja, di situ ada kegiatan namanya Sendang Ngaji. Nah, itu di Sabtu sore. Datangi ya, semoga Allah berkah insyaallah.